got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Amelia dari kelas Manajemen Pemasaran 4A. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah saya mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester. Yuk, kita simak. Nah, mata kuliah manajemen pemasaran sendiri adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4, di mana mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberikan wawasan bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Kemudian, pada mata kuliah ini pun menyajikan pokok pembahasan seperti konsep-konsep dasar pemasaran, analisis pasar, pesaing, dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran seperti produk, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Dengan adanya pembelajaran tersebut, maka mahasiswa ataupun siapa saja yang mempelajarinya bisa menerapkan dalam kehidupan dunia bisnis untuk melirik dan mengenalinya lebih jauh. Terdapat pembahasan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada definisi manajemen pemasaran itu sendiri. Nah, manajemen pemasaran ini adalah suatu proses analisis atau kegiatan perencanaan dan kontrol yang disusun untuk tujuan atau visi dari perusahaan. Dengan demikian, pemasaran ini juga adalah suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan lalu menentukan harga dan mempromosikan serta mendistribusikan barang-barang dan jasa untuk memuaskan keinginan konsumen. Dan adapun perkembangan sejarah dalam pemasaran ini adalah di mana perbedaan kebutuhan akan pemasaran ini timbul dan tumbuh pada ekonomi suatu masyarakat yang berkembang dari ekonomi agraris atau perorangan berubah menjadi ekonomi yang bertumpu pada sistem pembagian kerja dan industrialisasi ataupun urbanisasi. Selain itu, ruang lingkup manajemen pemasaran sendiri pun pada umumnya meliputi yang pertama, falsafah manajemen pemasaran, di mana ini mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri. Lalu ada faktor lingkungan pemasaran, yang mana merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Kemudian, analisis pasar, di mana yang mencakup ciri-ciri seperti jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan kesempatan pasar. Selanjutnya ada pemilihan sasaran atau target yang mencakup seperti dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, dan segmentasi pasar. Dan adapun mengenai konsep 4P dan 7P, nah 4P ini dimana memiliki istilah konsep seperti produk, price, place, and promotion. Namun seiringnya dengan perkembangan strategi diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan people, process, dan physical evidence. Lalu kedua ada analisis pasar dan perilaku konsumen. Apa analisis pasar itu? Nah, analisis pasar itu sendiri adalah studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri termasuk pemeriksaan sebagai komponennya seperti ukuran pasar, faktor kunci keberhasilan, distribusi saluran, target audiens, dan tingkat pertumbuhan ataupun serta tren pasar. Selanjutnya ada beberapa hal yang penting untuk menganalisis pasar itu sendiri sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah untuk memahami pelanggan, membantu untuk mengetahui apa selera dan preferensi target pelanggan dan pemasaran yang lebih baik di masa depan. Nah, yang kedua adalah melacak persaingan, bertujuan untuk membantu dan mengidentifikasi kelemahan dan strategi pengembangan. Dan yang ketiga adalah menguji produk, yaitu memberikan wawasan demografis dan produk melalui seperti pengawasan yang mana pula untuk memprediksi popularitas produk sebelum diluncurkan. Kemudian ada pembahasan mengenai perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sendiri bertujuan untuk membahas atau mempelajari tentang konsumen dan mengetahui bagaimana mereka dalam melakukan pembelian produk baik berupa barang maupun jasa. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi konsumen itu sendiri, yaitu faktor yang pertama, perilaku seseorang konsumen, di mana seperti adanya faktor sosial atau status sosial konsumen akan berhubungan dengan kondisi seperti finansial yang mempengaruhi daya beli konsumen tersebut, di mana semakin tinggi status sosialnya, maka semakin sedikit pertimbangan dalam menentukan produk yang akan konsumen beli.
Nah, faktor yang kedua adalah faktor budaya. Latar belakang budaya seorang konsumen akan mempengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap penawaran suatu produk. Misalnya saja, seperti bagi masyarakat yang beragama Islam, tentu ia akan menunjukkan sikap positif saat ditawarkan produk hijab, karena mereka akan memakai hijab untuk menunjang aktivitas dalam keseharian mereka. Kemudian materi yang ketiga yaitu strategi produk dan pengembangan produk. Mengapa perlu adanya strategi produk dan pengembangan produk? Nah, strategi produk itu sendiri merupakan sebuah aspek atau dokumen yang wajib untuk dimiliki setiap perusahaan. Kemudian pengembangan produk juga bertujuan untuk mengetahui produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar berikutnya. Kemudian ada pula strategi dalam pengembangan produk itu sendiri. Yang pertama, untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk yang lama yang sudah sebelumnya, lalu dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan di pasar. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan diterima dari produk tersebut. Kemudian ada materi yang keempat yaitu promosi dan strategi komunikasi. Adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana promosi sendiri bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan merek perusahaan kepada target pasar yang ditujunya. Dengan begitu, ada beberapa jenis promosi yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, bisa melakukan diskon atau promo harga. Yang kedua, bisa berupa hadiah atau bonus pembelian. Yang ketiga adalah iklan di media cetak, televisi ataupun digital. Yang keempat, bisa mengadakan kontes atau giveaway. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan influencer, di mana ini pun bisa menjadi salah satu promosi atau dengan brand ambassador. Nah, dari manfaat adanya promosi itu sendiri adalah yang pertama, untuk memahami karakteristik produk atau jasa, yang mana sebelum merancang promosi tersebut, perusahaan harus perlu memahami produk atau jasa yang ditawarkan, seperti keunggulan, kekurangan, manfaat, dan keunikan produk jasa tersebut. Yang kedua adalah menentukan tujuan promosi, di mana setelah memahami karakteristik produk maupun jasa, perusahaan harus perlu menentukan tujuan promosi yang ingin dicapai, seperti meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian ada materi tentang analisis pesaing. Definisi dari analisis pesaing ini adalah di mana suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing mereka di pasar. Dengan analisis ini sendiri, pesaing biasanya melakukan untuk rangka pengembangan strategi pemasaran perusahaan guna dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan pesaing di pasar. Adapun manfaat menganalisa perilaku pesaing antara lain yang pertama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing, yang kedua untuk memahami tren yang ada di pasar saat ini, dan yang ketiga adalah guna untuk mengetahui ancaman yang mungkin sedang terjadi. Lalu ada materi inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi dan manajemen produk baru ini adalah topik yang berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta untuk menjaga relevansi bisnis di pasar yang terus berubah. Kemudian, dengan begitu, mengapa diperlukan adanya inovasi produk? Yang pertama, inovasi produk sangat penting di mana untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan mengatasi persaingan dengan pesaing di pasar. Dengan begitu, melakukan inovasi pada perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian materi yang ketujuh, pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital dan e-commerce ini adalah di mana efektivitasnya dalam menjangkau target atau audiens yang lebih spesifik. Kemudian pemasaran digital dan e-commerce ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur hasil pemasaran digital yang lebih spesibilitas dalam mengadaptasi perubahan pasar. Namun, ada juga beberapa kekurangannya, seperti kurangnya interaksi langsung dengan konsumen dan risiko keamanan data. Dalam praktiknya,
Hampir semua jenis produk dan layanan bisa memanfaatkan pemasaran digital dan e-commerce. Namun, penting untuk mempertimbangkan target audiens, karakteristik produk atau layanan, dan beberapa produsen yang telah menggunakan pemasaran digital secara efektif di Indonesia, antara lain Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana saya sebagai mahasiswa dengan mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran ini banyak sekali membekali pengetahuan dan keterampilan, di mana kita bisa belajar mengenai adanya sistem informasi pemasaran, analisis pasar konsumen, segmentasi menghadapi persaingan, merancang dan mengelola komunikasi. Juga permintaan dari konsumen, yang mana saya sendiri menjadi tahu hasrat keinginan seseorang seperti apa. Demikian saya rasa cukup untuk menjelaskan kesimpulan materi dari manajemen pemasaran selama 1 semester ini. Saya ucapkan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.